Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Aling mastagal. Ta'akkad min al-link. Halas teman. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal maghrib hari ini malam Selasa, malam ke-28 di bulan Muharram 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi sifati ru'yatillah jalla wa ala fi yaumil akhirah. Maka kita telah memasuki di bab yang ke-8 yang mana di bab yang ke-8 ini kita membahas tentang bagaimana kaum muslimun melihat Allah Jalla wa ala di surga. Maka ini bab yang ke-8 berbeda dengan bab yang lainnya, bahwa Allah dilihat di hari kiamat juga di dalam surga. Adapun pendalilannya seperti telah kami sebutkan di ayat Al-Quran, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian telah datang tafsir dari Suhaib ibnu Sinan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syahidnya Nabi membaca fatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Dan kemudian beristidlal penulis dengan tafsir langsung dari ayat tersebut. Seperti datang dari dua sahabat. Pertama dari Ka'ab ibnu Ujrah dan yang kedua dari Ubay ibnu Ka'ab. Maka untuk hadis yang datang dari Ka'ab ibnu Ujrah diriwayatkan diantaranya oleh Imam At-Tabari seperti di matan. Haddatsana Ibnu Humaid, haddatsana Ibrahim ibnul Mukhtar an Ibni Jurayj an Atha an Ka'ab ibni Ujrah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam ucapan Allah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah berkata Nabi, az-ziyadah adalah an-nadharu ila wajhi Rahman azza wa jal wa jalalah. Maknanya bahwa ditafsirkan makna lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, makna ziyadah adalah melihat kepada wajah Allah Jalla wa ala. Maka tafsir ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dan Imam At-Tabari huwa Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Maka dia dilahirkan di Tubristan dan dia meninggal 310 Hijriah dan lahir 224 Hijriah. Maka dari masyaikhihi al-masyhur, dari masyaikhnya yang masyhur adalah Abu Zur'ah Ubaidillah ibni Abdul Karim, dan dia adalah Abu Zur'ah Ar-Razi. Wa kadzalika Al-Abbas Ad-Duri, yang ma'ruf periwayatan Ad-Duri bukan dari qiraah tetapi dari Yahya ibnu Ma'in, dia adalah Abbas Ad-Duri. Dan dari gurunya Amr ibnu Ali Al-Fallas, dan dari gurunya Muhammad ibnu Bashar Al-Mulaqab bi Bundar, dan dari gurunya Yahya ibnu Ma'in dan Waqi' ibnu Jarrah. Adapun dari murid-murid Abu Ja'far At-Tabari seperti Ibnu Sunni, Abu Bakar Ahmad ibnu Muhammad sahibu kitab Amal Yaum wal Lailah, dan Imam Sulaiman ibnu Ahmad At-Tabrani sahibul Mu'jam, Mu'jamil Kabir was Shaghir wal Awsat, dan juga anaknya Abu Hatim bernama Abdurrahman ibni Abi Hatim Ar-Razi, dan juga Abu Syekh Al-Asfahani Abdullah ibnu Muhammad, dan juga
yang lainnya. Maka Imam At-Tabari arfa minasikoh. Dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah, ma'a'lamu ala adimil ard a'lam minhu. Aku tidak mengetahui di kolong jagat ini lebih pandai dari dia. Menunjukkan di zamannya tentunya. Setiap zaman berbeda manusia yang hidup padanya. Adapun periwayatan dari gurunya Ibnu Humaid, dia adalah Muhammad Ibnu Humaid Ibnu Hayyan Ar-Razi. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-10. Berarti sejaman dengan Imam Ahmad dan guru-gurunya Imam Al-Bukhari seperti Musaddad dan juga Affan Ibnu Muslim dan Abul Yaman Al-Hakam Ibnu Nafi', semuanya di tabaqah yang ke-10. Adapun kedudukan Ibnu Humaid wa huwa Muhammad Ibnu Humaid, maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang kedudukan derajat dia. Maka kami berikan dari khilaf yang rajih adalah saduq hasanul hadis. Maka dia di atas dari derajat siqah. Seperti berkata Ibnu Ma'in, siqatun laisa bihi ba's. Dan disebutkan oleh para ulama yang mendhaifkan seperti Ya'qub Ibnu Syaibah As-Sadusi mendhaifkannya, dan Imam Al-Bukhari juga dan An-Nasa'i. Maka dari para rawi yang mensiqahkan dan mendhaifkan, awsatul umur ahsanuha. Maka perkara yang tengah-tengah itu lebih baik. Adapun Ibnul Mukhtar, maka dia At-Tamimi Ar-Razi, dan dia hidup di tabaqah yang ke-8 dari tabi'i, dari itba'ut tabi'in yang wusta. Maka dia mahaluh dhaif yang rajih. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari fihi nadhar, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Ma'in laisa bidaka. Dan berkata Muhammad Ibnu Amr, tarakuhu. Dan berkata Abu Daud, laisa bihi ba's. Wa Abu Hatim salihul hadis. Maka wallahu a'lam yang rajih dia layyinul hadis, hadisnya lemah. Meriwayatkan dari Ibnu Juraid, wa qad marra ma'ana Ibnu Juraid, imam muhaddis walakin mudallis, wa qad ana an Atha. Baqiya mas'alah ya Hudzaifah, qad madha ma'ana Ibnu Juraid min asbatinas an Atha. Wa fi hadha sanad intabihu. Ibnu Juraid an Atha. Fama halu hadha sanad? Dhaif aula? Dhaif. Limada dhaif? Lianna huna laysa Atha ibn Abi Rabah. Bal Atha ibn Abdillah al-Khurasani. Ahsan. Idan Atha huna Atha ibnu Abi Muslim, Atha ibnu Abdillah al-Khurasani. Fa Atha al-Khurasani laisa min Atha ibnu Abi Rabah. Maka tidak ada pengkhususan periwayatan kepada Atha dengan an-anah, tidak apa-apa karena dia min asbatinas dari Atha, duduk bersama Atha sekitar 18 atau 20 tahun. Maka inilah Ibnu Juraid mulazamah dengan Atha ibnu Abi Rabah isruna sanah. Fa idan riwayatuhu an Atha ibnu Abi Rabah bi an-anah la tadur. Walakin huna al-muskilah Atha man Atha al-Khurasani Ibnu Abi Muslim. Idan laisa Atha ibnu Abi Rabah, idan an-anatuhu huna tadur. An-anahnya menyebabkan dhaif hadis. Adapun Atha ibnu Abi Muslim al-Khurasani pun di sini bermasalah, di mana dia di tabaqah yang kelima dari tabaqah tabi'i yang kecil. Maka di sini dia seperti Sulaiman ibnu Mihran al-A'mas dan Hakam ibnu Utaibah satu zaman. Maka telah dikatakan oleh para ulama
Dan kita katakan di sini dia adalah thiqah, antara thiqah dengan saduk. Maka Yahya ibnu Ma'in ditanya tentang Atha al-Khurasani thiqah. Dan Abu Hatim la ba'sa bihi saduk. Dan Ibnu Sa'ad mengatakan thiqah. Dan Imam Al-Bukhari mengatakan thiqah. Namun di sini kenapa dhaif? Karena dia banyak melaksanakan tadlis dan irsal. Lam yasma' minas sahabah. Maka di sini periwayatannya kepada Ka'ab ibnu Ujrah dipertanyakan. Likathratul irsal wa likathrati tadlis. Wa qala an Ka'ab ibnu Ujrah. Maka tidak dijamin dia mendengar darinya. Adapun Ka'ab ibnu Ujrah faqad madha ma'ana fi darsil asr huwa sahabi alladhi min asbabi nuzul ayah faman kana minkum maridun aw bihi ada min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin. Limada li'anna kana indahu marad. Al-qamlu tatanatharu fi ra'sihi wa lihiyatihi fi sya'rihi wa lihiyatihi. Fa idan al-hajj wal umrah la budda adamu tahallul. Tidak boleh dia mencukur rambut nanti di ujung setelah selesai ibadah haji. Maka di sini belum selesai ibadah haji, baru permulaan, maka diserang oleh kutu rambut yang banyak sehingga menyibukkan dirinya dari ibadah. Maka jaa di dalam hadis wa huwa muttafaqun alaih dari Ka'ab ibnu Ujrah bahwa dia melaksanakan haji bersama Nabi, kemudian diserang oleh kutu yang banyak di rambutnya dan lihyahnya. Fa arsala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a halak. Al-halak tukang cukur. Maka dicukurlah rambut dan jenggot. Iya. Dicukur jenggotnya. Tidak boleh. Dan dicukur rambut. Dan turunlah ayat faman kana minkum maridun aw bihi ada min ra'sihi sampai selesai. Maka hadis ini hadis yang kita katakan tadi sahih li ghairi, karena meskipun sanadnya di sini dhaif dikarenakan Atha al-Khurasani yang mana dia dalam keadaan mudallis, dan juga dari periwayatan Ibrahim ibnu Mukhtar yang layyinul hadis. Namun hadis ini mempunyai jalan yang lain, yang banyak, ataupun mempunyai syawahid yang banyak. Di antaranya dari Suhaib ibn Sinan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih,